kita ini kebalik dalam banyak hadis dari para ulama dan menjadi perilaku ini sebagai umul kitab Al-Fatihah. Sampai saking agungnya Fatihah itu mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikanzil Quran atau bi umbil Quran terus. Dan niku kalian Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampeyan teng mriki bahwa kemudian niki eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ini rungono lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang jadi pakem pun jadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten nggih. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kangge Hamid, kangge guru-gurune kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Niki kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nek hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagian riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah, ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kalau aturakan teng mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ini, satu kata pakem dalam Islam bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi fakam dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ketika faida qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid,
memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau apa? Syirik. Ini penting kalau aturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten enten istighfar. Kalau termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Nggih tahu nggih sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya menjadi apa? Pakem. Boten hamidullah tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau memuji tenan muji nganti sepi. Digale Mustafa menurut aku hormat bagus Pak. Menghormati Mustafa paling spira, paling nyucup. Aduh raja dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtullaha atau hamidullah. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah, saya muji Allah. Umpama kowe muji tenan, muji nganti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbok wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud dulu ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Ini kalau balen. Ini pun sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Berkona jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan menwatir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya pun undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ni hadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji aku. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat kata segala. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Lagi misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Aku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampai mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis. Itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah wis. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nan? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mergo wiridan model iki Gus Nan niku ono anania ya muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Iya.
Wes ngono cek umat-umatan. Lagi tidur, lagi di rezeki muni hamidullah. Nah, lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara, bahwa ini presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wa ma qadaru haqqan apa qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis kanjeng Nabi hamidullah atau sabtu mboten enten semuanya pakai redaksi pakem. Nggih, pakai redaksi napa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Nek muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten? Sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau no bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan niku. Jadi malaikat kan pusing, ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai banget ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh kawulaku sing neraka sik muji terus. Nggih ngertos Gusti kula iki jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya takut ibu pangeran, kowe tak lebokno neraka sik muji aku lho napa hubungane neraka mbek kula. Hubungane kula bejinan nggih muji sik kula neraka sik mboten enten apa. Kalau lah perasaan ngoten, saya sebagai orang alim perasaan dua. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, aku min ahli nar, bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat hadiah apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-had. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok, lha kowe amen nyembah aku, amen nguji aku piye? Wong kowe nang neraka. Oh, jadi malah diterangno pengiran. Lha apa hubungannya Gusti kula nang neraka mek muji? Ada hubungan. Nah, jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Lah ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jenis kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, tidak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena hudur. Wa iya kan. Kula namung nyembah jenengan, namung tulung teng jenengan. Mari perkara, nek bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada dari Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga guys nyuwun tulung iku mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim, bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran arifi namung alladzina an'amta alaihim. Ki pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriteriane. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada qadar.
Niku eling-eling. Lan kula nu bolak-balik matur, kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten pulang. Kula kok bolak-balik matur, kula berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji. Kula nggih ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nah, kados kula ini misalnya ditekdir sing ben kuat haji nggih biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin ini. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digendaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat itu duit, sing seneng jabat ya nikmat itu jabatan, seneng wedoan nikmat itu bojo ayu akeh. Paham ya, sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing dilo, seneng omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Dia rungokno tenan. Mau kowe kaji ping 100 apa ya anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i fallatu proban siwa'i wal yakhrus min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya ku entek-entekan kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung ini ora oleh nek bumi. Ancaman pada zina se ekstrem itu paling banter ancaman wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina latuna ma'awa ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi wa la yasnu. Sampai wa ma yafal dalika yal ko asaman terus yudu ala yaqtu dimanan terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tabah. Pokoke hukume pangeran baku. Walau kafar tu mina agak tidak kok. Rasa itu orang istisna ibad, orang ilaman tabah, orang. Bang, tu ni gue bersyukur di pertuangan ngono. Alhamdulillah. Wes pakem. Cocok ra cocok gitu dong. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min adzabil asadid. Sudah ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan, sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Umpam aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur untuk prestasi, itu harus
kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Hubungan dengan pangeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan dengan pangeran harus paham, oleh apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kalau kandani, anak kulo ada kelas di SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah wis sama. Harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Halo enggak? Kalau ngerasa teng swarga nggih niki pas mulang pas senang pangeran teng swarga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada teng hikam wonten law asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahalik min antar tasila ilaiha. Law asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila apa? Ilaiha. Law akhirat mbok parani. Saiki lah iku wis akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok. Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengeran nyaman, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun kan, wah Gus saya ini senawali, serah kena dinut, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongannya markai ini, wong penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mestinya makhluk pangeran tenan. Saya kita pusat sana, kayak pangeran, omongannya penting. Wah, lah kok pintu? Sing biasa rapat penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Lan GR kulo mbok Gus Nan wiridan wis sewu cek PD kulo salah klasmen. Oh, dene ora kan kulo. Tak wiridan mbek pengiran kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin ini si kulo niku buak Pak. Nek wiridan kulo niku buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ana ulama kecuali wali. Ulama ora wali wis rapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya opo. Lha pangeran kok didol mertuane. Oh, alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing lecehno. Salah opo kowe dadi wong Islam nek nganggep manusa
Soal apa madun jen pangeran ngongkon wong api-api. Soal sakit wong jen pangeran ngongkon wong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarohu falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya yu'minu billahi wal yawmil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa-apa contoh setiap ini. Hormat tidak umum bintiur. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil. Gue juga loh, aku mulang gue orang-orang gue mantune kiai, mereka perintah pengeran mau ngalih. Untuk kontrak saya dengan Allah masih tuh wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai kalau bolak-balik guyon. Aku ini ulama sirah Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan Nabi. Ketara Nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyukrim jarahu. Falyukrim doi. Falyakul khairan awliyasmud. Semua hukum sosial. Entah itu baik sama tetangga. Entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Kebar pesona biar punya daya tarik wah tarobar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari setara dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut apa syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital akhirata akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lopo. Sekarang juga dimulai cara-cara ini. Ora usah bayangno, wah iku makom dur gak dur-dur, namanya gak wis kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa huna wa yusiru ila sadri salah satu apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa huna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen kowe. Paham ya? Ana apa kesel? Seneng ngenteni santri loyal. Santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora yo janggal. Wong beda politik wis grem. Wis biasa. Oh apa seneng kok repot, kakean sam. Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrain apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang enggak ulang-ulang Manisi. Makanya nggih lewat ngaji niki nggih Mbak Doni iki menggawe wiridan kula pimpin ya. Kula pimpin maca Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehambaan. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka Allah. Ini penting kula terang. Mergo manusa iku ning donya malah ibun, mau dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong nggih perasaan. Tapi sak-isa-isane wong ngekek imangan, mergo sing dikekno. Rupa-rupane nasi, sing ngene nasi ya Allah. Lah bu ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah.
Paling banter jasane manusa mau mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak kaya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dekne iso liwat ning bumi ya bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok luwih ndelok menteri ini sama kenal menteri. Itu kantor. Tunggal ini. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham, spontannya lihat meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana yu'minu billahi wal yaumil kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati, memang syariatnya Allah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya iku mergo Allah ngutus matur umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong barang dikakno kan wae pangeran to pira-pira ra jarane jasa slonang-slonang dikakno wong pira-pira mbek pangeran ra jagep napa lan kula bolak-balik matur ibadah paling gampang kok ikhlas kuwi dibodoni mbek kiai-kiai jare ikhlas wae ibadah paling gampang napa lho umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti jenengan cek pinter majibno ikhlas umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai Gusti semari nyai gampang mergo ana napa ibadah paling gampang no ikhlas kula misalnya kepen berjasa sampai santri ndak kudu duwe gawe ana pondok kudu mulang ndak ada repot dukung ikhlas kabeh nikmat nanging jenengan sebagai nikmat kan gampang tak pasrahno jenengan malah luwih gampang ndak ada repot tak pikir kula malah repot misalnya kula kepen di swarga ndak ada ngajono proposal barang di swarga ndak ada repot menitan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih malah nyaman kula dadak ibadah swarga barang dadak re. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muhdihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhdihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejalu yo bae wedan waras tawar. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagang iso sebenarnya iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo iku gento napa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa muhdihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditun. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki mbok jaluki opah. Lho waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali, termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Nanti dari singarang hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah, misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil tu, enggak ada. Pokoke kula-kula dilangkan. Malah ada ono wiridan kok. Saya enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kue itu posisi dua ngamal, rival, paham ya? Terus orang Allah nih, ini buat dia ya malam,
Kok kondang bisa ngeki dia pangeran. Lah nek kesaksian wis ngono sing disebut syahidu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu napa wa ulul mesti ko imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo khadun nafs. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam mesti adil mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Amalan kan Nabi nak muji la haula tak ngamek la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil asy. Gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange napa? Aras la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono ten roh nek berarti terang kan. Bola-bola Indonesia yang nguruti ini. Ya mulane kan Nabi begitu muji sampai napa la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati pokoknya kulo jenengan sedanten nganggep kulo tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'alamul Quran apa? Nak kaji tugas yang sugih. Umroh itu tugasnya yang nopo? Jadi artinya ini loh. Nah aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai orang sugih ngono to. Mergo ditakdir kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama enak pas mulai. Paham? Ya kira-kira derajat ulama yang sugih keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama Al-Qur'an apa? Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni ibadah ini kalau maca surat Tuhan ini bareng kita Quran nggih maca nak sing boten nggih maos Fatihah mengibadah niku mengke kula mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua bahwa tetap alhamdulillah apa? Surat Tuhan itu surat 16 ya, 16 ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca tengah aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tapi nasib surat Tuhan sial populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Cara surat Tuhan Yasin cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane nyekak. Ora pe diamal utawa dadi akidah tapi gue bedak napa? Mati. Jadi ya padha bener ya akhirnya padha napa? Mun iki 16 sing bagi sing Al-Fatihah. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت الثرى وإن تجهر في القول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال أهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما
ma tilka bi yaminika ya Musa qala ya asai atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa yafiha ma'arif qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa hiya tas'a qala khudha wa la taqaf sanu'iduha siratal ula wa tum yadaha ila janahi wa tafrusu amin ghairisu in ayatan ukhra binuriyaka min ayatin al-mudo ilfadila fir'auna innahu tawwab qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu waj'al li waziran min ahli harun akhi ustud bihi asri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira qala qad utita laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra id awhayna ila ubika ma yuha adikti fi kitabu di qabli fihi fil yammi falyum bisaqil ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah wal qaitu alayhi muhabbatam minni wa tus'a ini isamsi ukhduka fataqulu hal adullukum ala majaqulu faraja'na ila umika fa wala qatalna nafsan fanajjayna kama qadamna sukuna fala bisasinina fi ahli majarat man ja'ala qadari ya Musa wa ta'atu bi nafsi fa abu bi ayati wa la ta'lamu lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru ayyasha qala rabbana inna nakhafu an yafruta 'alaina aw yatwa qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika inna bani isra'ila la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin rabbika wa salamu 'ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilaina annal 'adaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla qala rabbukum ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fama balul qurunil ula qala 'ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa alladhi ja'ala lakum al-ardha wa salaka lakum fiha subula wa fa akhrajna bihi azwajan min nabatin kulu wa aw an'amakum fi dzalika ayatin minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa laqad araynahu ayatina kullaha falana diannaka bisikrim mislihi fas'al bainana wa bainahum mau'idan la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa qala mau'idukum yawmuz zinati wa ayyuhsharan nasu fatawalla fir'aun fajama'a summa qala Musa wa ilakum la taftaru 'ala Allahi kadiban wa yushitakum fi 'adzab wa qad khaba man iftara fatanazahu amrahum bainahum wa asarru najwa qalu hadani la tadiran yuridan yakum bi tariqati musla fa'atbi'u kaydakum thumma tusaffa wa qad aflaha yawma man ta'ala qalu ya Musa imma anturna wala manalqa qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyal ilayhi min sikrihim annaha tas'ab fa wajada fi nafsihi khifatan Musa qulna la taqaf innaka antal a'la wal qima fi yaminika talqaf ma sana'u kayfa tasir wala yuflihu sahir haythu ata wa alqiya as-saharatu sujada qalu amanna bi rabbi haruna Musa qala amantum lahu qabla adana innahu la kabirukum allazi 'allama walau qad anna iyakum arjulakum ila fatakum fi judu'in nahl wa la ta'lamunna ayyuna asadu 'adzab wa aqwa qalu lan tusira 'ala ma ja'ana min al-bayyinati wal ladhi fatarana faqima annallaha kama tasirul hayati inna amanna bi rabbina yaghfir lana khatayana wa ma asrafna 'alaihi min as-sir wa huwa khairun wa yahrum man fa'ala lahu la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula dan la tu'adhim khalidina fiha wa la yuzakka wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakahu wa la takhsha wasra'u wa qashabna ma khashiyahum wa adalla fir'auna ma ya bani Israila qad ja'akum bi'anhum wa wa'adnakum janibatul amana wa tasalna minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra qala wa inni lakum
الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فأخرجهم قال يا قوم ألم يأتكم ربكم وعدا أفطال عليكم أهل أمرتم أن يخل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم وعندي قالوا ما أصلحنا موعدك أكملتنا ولكننا كملنا أوزارا من سنة بقوم فكتبنا فكذلك فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار قالوا هذا إله وإلهكم فنسي أفلا يرون ألا يرجو إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لا تتبعنا قصيدا ولا تجد ولا ترسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تربوا بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في الجبال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء كذلك نسوع وقد آتينا من لدنا ذكرا ومن أعرض عنه فإنه يحشر يوم القيامة وسألهم يوم القيامة حملا يوم ينظر في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم ما يقولون يقول طريقة إلى يوم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع يومئذ لا تسمع شفاعة إلا من أذن الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به وعنت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ولا يخاف ظلما وكذلك أنزلنا القرآن عربيا وصرفنا فيه الوعيد لعلهم يتقون أو يستغفرون فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقضينا لا أتم قبل أن أشهد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فنسقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تسمع فيها ولا تضحى ووسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها ففسد فلما نكم أن ومن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة فلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم ولولا كلمة سبقت ربك لكان لسانا وأجل واصبر على ما يقولون ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من شهر الحياة الدنيا ورزق ربك خير وأمر أهلك بالصلاة واستغفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقها ولا يأتينا بآياتك بينت ما في صدور ولو أنا أهلكناهم بعذاب قبل قال ربنا لو أرسلت إلينا رسلا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى قل كل متربص فنربص فستعلمون من أتى بشره ومن
Ini misalnya gak apa-apa. Alhamdulillah, masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya